Sanggesi nanggo baju Gak rekam nganu awan dosa pulang ngarsa miwaing bungku tineping cedak kanan pangeran kawula kiri kan sampun gathuk kula dengan sedaya mugi tansah pinaringan berkah Gusti. Amin. Gusti kang. Amin. Oh, titip pesen kanggo para sedulur. Yai. Tolong jaga punden. Nggih. Niki punten panjenengan yang sampun sore dumateng sedherek ingkang wonten teng mriki. Alhamdulillah. Amin. Kemutan alhamdulillahipun. Amin. Yang berlukis nggih. Yo ki ngerti sejatine aku bisa opes kosok. Aja kuwatir karo uripmu. Nggih. Sejatine wong urip ning alam dunya sak dermung ibadah nduk. Nyuwun karo kersane Gusti, ora usah kuwatir karo rezeki. Nggih. Ora usah kuwatir karo weteng sing ora. Nggih. Jatine wong urip ngawula karo sing gawe. Apa sing arep digoleki ning dunya. Pasrah. Aku ora njaluk punden iki kudu diresiki saben dina. Nggih. Tapi tolong keturunanku aja lali. Onone desa iki. Akhirnya sampai di sesi lukis Pak Pur. sudah Tadi, Mas. Sudah ya. Udah kesel kayak gini lho, radi eling-eling lho. Terlalu banyak hal yang tak terduga tadi, Pak. Iya. Tadi dari segi sejarah, saya sudah sedikit ngobrol dengan dua narasumber. Ya, tadi ada Pak Mintarno dan Pak Rodi ya tadi ya, yang membantu kita sedikit membuka wawasan mengenai Eyang Kumayang Jati dan juga Eyang Gulinggang Jati. Sudah dijelaskan tadi juga. Saya sedikit penasaran Pak Pur. Tadi kok Pak Pur sedikit kusuk di depan pusara beliau. Mungkin ada yang sebelum kita ke lukisan, mungkin Pak Pur bisa sedikit cerita apa yang mungkin didapatkan selama izin atau mungkin selama berkomunikasi secara spiritual dengan beliau-beliau. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, yang jelas ini Mas tadi saya berusaha untuk, karena kita orang Jawa ada tata kromonya, kita minta izin kalau kepada beliau untuk bisa divisualisasikan agar anak putu yang ada di sini semua, anak-anak putu beliau, semua warga yang ada di sini biar tahu. Karena saya akhirnya malah ketarik ke flashback ke belakang. Ya, flashback ke belakang itu termasuk yang Kumayang Jati dan beliau yang Gulinggang Jati itu masanya sebetulnya masih masa-masa era wali Mas. Jadi perjalanan wali di saat mau mencari tempat yang cocok untuk membangun Masjid Demak. Memang itu dari era Demak Bintorong ya. Jadi memang itu era-era wali, perjalanan wali itu era-era setelah itu baru yang Gulinggang Jati dan yang Kumayang Jati itu hadir di sini sebetulnya untuk menjaga wilayah ini dan untuk menyebarkan Islam di sini. Kalau dari itu mungkin karena karena mungkin ada cerita yang sedikit ekstrim tadi ya, sedikit ekstrim yang Gulinggang Jati dan yang Kumayang Jati. Dibedakan tadi ya Pak ya. Ada benturan. Itu sebetulnya cerita setelah itu Mas.
Oh. Sebetulnya memang beliau yang Jati dan yang Mayang Jati itu yang satu lebih menekankan atau mempelajari ilmu keduniaan, yang satu lebih mempelajari ilmu bukan kedikdayaan, karena kedikdayaan itu efek Mas. Jadi ilmu lebih menekuni ilmu spiritual. Karena keduniaannya ini bagaimanapun itu harus menjadi satu dan seimbang. Jadi era-era setelah itu yang membuat mungkin agak kayak terbelokkan. Ini apa Pak Pur? Yang ada di atas yang warna kuning ada kayak orang topo itu Pak ya, sebenarnya penggambaran dari guru sejati Mas. Guru sejati, guru alam dari beliau ini sudah menemukan guru sejati, makanya dia mampu seimbang meskipun menjadi dua visual, dua wujud. Nah, dua wujud, tapi itu sebenarnya sudah menjadi satu. Itu dari guru sejati beliau. Oh gitu. Ya. Satu lagi pertanyaan saya Pak Pur. Karena kebanyakan pengalaman kita ke belakang itu kan kadang ada spiritual atau entitas gaib, jadi bukan dari entitas manusia. Kalau beliau ini berarti memang dulunya manusia ya, terus memang menekuni bidang masing-masing dan seperti yang disampaikan Pak Pur tadi. Oke, ternyata dari apa yang sudah kita kupas dari awal, dari kita opening di awal sampai tadi kita menghadirkan narasumber dari warga asli di desa Gendor ini, dan kita tarik benang merah antara pandangan spiritual dan juga sejarah yang ada di sini, ternyata ketemu benang merahnya bahwa ternyata ada pesan yang sungguh luar biasa yang mungkin bisa bermanfaat untuk EPN, Ekspedisi Pusaka Nusantara, dan juga warga sekitar. Dan semoga juga mungkin apa yang kita lakukan hari ini itu menjadi pelajaran berharga juga ya Pak ya, karena ini juga satu yang kita dapat itu nggak bisa langsung kita ini ternyata harus seperti yang selalu Pak Pur sampaikan atau pesan ke kita itu harus melihat dari dua sudut atau beberapa sudut bahkan ya Pak ya. Dan harus bagaimana untuk kita mengetahui lagi harus banyak kita diskusi atau segala macam. Ada satu hal yang mungkin jadi harapan besar warga dan juga tim Cangkem Rusak tadi Pak Pur. Dengan adanya tim ini, dengan apa yang sudah mereka lakukan dengan keikhlasan dan juga hal yang sungguh-sungguh dilakukan, dan mungkin sampai jalannya bertemu dengan tim Ekspedisi Pusaka Nusantara, semoga muncul satu hal. Karena mungkin tempat-tempat seperti ini kan juga bisa menjadi wisata sejarah ya Pak ya, atau wisata religi ya. Betul sekali. Kalau pendapat Pak Pur gimana Pak Pur? Itu saya sangat mendukung dengan beliau-beliau yang sudah berusaha sekuat tenaga hingga terwujud ini, dan kita juga berharap, karena wisata sejarah itu sebetulnya bukan cuma wisata seperti ke pantai atau kemana, enggak, tapi lebih wisata religi yang bisa memekakan perasaan kita, bisa lebih mendekatkan kita dengan leluhur, dan akhirnya mendekatkan kita dengan video ini tayang di YouTube Ekspedisi Pusaka Nusantara, bisa tergerak hatinya untuk mungkin datang ke sini untuk mungkin sebagai tempat sarana berdoa, atau mungkin sekedar pengen tahu sejarah beliau-beliau, biar menambah semangat warga sekitar untuk nguri-uri, dan jadi wisata religi yang kalau harapan terkenal sih enggak ya Pak ya, mungkin lebih ke karena ini juga manifestasi dari pesan-pesan beliau, agar lebih masyarakat lebih bisa rukun, lebih bisa bersama. Akhirnya ini Mas bisa mengklikkan antara hati dan pikiran. Itu poin pentingnya. Oke, saya rasa mungkin cukup ya Pak Pur, atau mungkin ada tambahan lagi Pak Pur? Sudah Mas. Sudah ya. Oke. Kerabat Nusantara dan juga warga Desa Gendor, terima kasih banyak kesempatannya di luar Desa Gendor. Dan semoga juga pesan-pesan yang dititipkan Eyang Kumayang Jati dan Eyang Kunigang Jati melalui perantara Pak Pur bisa bermanfaat untuk sekitar. Untuk sekilat ya. Sekilat lah orang lebih barang. Rata gelap.
Bulinggang Jati, tapi yang aslinya di mana dan mana ini kan cuma petilasan. Tapi seorang mas kita ini kan Jalmo Tantanera kan tempatnya nggak satu tempat, satu lokasi di mana tuh ada, di sini ada ibaratnya orang Jawa ninggal nongko, kono eneng, kene eneng kan mangi nongko itu kan mangi. Jadi untuk napak tilas putra wayah kan ini kan napak tilas. Jadi ke sana tanya, oh ada keluarga sini, ada keluarga, jadi sana sini itu ada keluarga yang asli dan tidaknya tempatnya dia tahu ditanam di makam situ ya termasuk kerabat keraton atau keluargaan Demak itu tinggal turun dari Raden Patah. Raden Patah kan jelas dari putra Majapahit, Ndorowati Dekewo, Sunan Kudus, yang Kumayan Jati, Guliran Jati atau orang sini nyebutnya Mbah Ceto. Itu. Nah, pengawalnya Kumayan Jati, Guliran Jati, Mbah Ceto kan ada Mbah Husein Hasan, itu kan lengkap. Dari dayang-dayangnya kan ada Parimanya ini, Senopatinya ini kan tahu. Atau Senopatinya Kumpul Wibowo, terus ini pembantunya ini kan tahu. Nanti dari sejarah Kadilangu buku pegonnya nanti ditetekan dari itu dari turun dari Raden Patah atau Sultan Trenggono. Sultan Trenggono nurunkan dari Joko Tingkir habis cerita kan gitu. Jadi